ada sebuah komen yang masuk ke YouTube SMCI. Bunyinya begini, mau bertanya, apakah hanya dapat dipakai pada instrumen forex saja? Dapatkah dipakai pada instrumen saham? Terima kasih. Nah, daripada saya memberi jawaban yang klise, mari kita selidiki bersama kali ini. Let's go. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Smart Money Concepts Indonesia. Kali ini kita akan membahas apakah SMC dapat dipakai di berbagai macam instrumen. Mari kita selidiki bersama. Pertama-tama, kita daftar dulu ya, apa saja jenis-jenis instrumen yang umum ditradingkan. Yang pertama tentu saja foreign exchange atau kita singkat dengan forex atau FX. Lalu tentu saja ada metals, gold, XAU, kemudian ada juga silver, dan kita sebut dengan XAG dan lain sebagainya. Kemudian ada juga commodities seperti oil, coffee, dan lain sebagainya. Terdapat juga indeks atau kalau di luar kita sebut dengan indices. Ini seperti Nasdaq dan indeks-indeks lainnya ya. Kemudian ada juga equities. Equities ini maksudnya saham. Dan nanti kita akan bahas juga saham US dan juga saham Indonesia. Yang terakhir ada cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan juga koin-koin micin. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan membahas tiap instrumen ini dari 3 pilar SMC, yaitu market structure, S&D, liquidity, dan nanti kita akan ambil kesimpulannya apakah dapat diterapkan dengan baik. Nah, tentu saja kalau untuk forex dan metal, XAU dan lain sebagainya, ya tentu saja jawabannya sudah pasti ya. Kita tidak perlu menyelidiki lagi untuk dua instrumen ini, pasti bisa diterapkan. Sekarang kita akan menyelidiki untuk instrumen lainnya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu dari tiap aspek SMC. Mari kita bahas langsung di chart ya. Let's go. Untuk commodities kita ambil contoh oil saja ya. Nah, sekarang kita akan mulai melihat dari market structure-nya terlebih dahulu. Kita buka dari higher time frame terlebih dahulu ya. Ini sebelumnya saya belum pernah melihat chartnya. Jadi ya sama-sama kita lihat ya apakah ideal, apakah SMC dapat diterapkan di sini. Kita mungkin langsung saja coba mapping ya. Mapping market structure dan langsung kita gabungkan dengan S&D saja. Nah, misalkan kita berangkat dari sini ya, kita langsung mapping saja. Kita tidak perlu hitung ATR dan lain sebagainya. Langsung saja ya. Misalkan ini kita mapping. Nah, ini kalau dilihat sepertinya kita dapat mapping normal ya. Pilar utama SMC yang pertama yaitu market structure. Nah, kalau dilihat dari mapping sepertinya normal-normal saja, tidak ada yang aneh-aneh bagaimana ya. Structure oke. Kemudian kita lihat coba dari S&D ya. Kalau dilihat ini mungkin yang unik ada gap. Jadi di oil kita harus siap-siap dengan adanya gap. Ini akhir bulan ya. Oke. Lalu kita coba lihat untuk market structure aman. Lalu kita coba lihat S&D-nya ya. Misalkan ini ada supply yang baik. Ini ada gap juga ya. Jadi kalau untuk commodities lumayan banyak gap. Jadi harus hati-hati ya. Kalau dilihat mungkin ini pergantian hari. Tapi saya juga kurang paham, belum pernah mendalami untuk oil ya. Ini gap. Oh ya, ini gap untuk gantian hari ya. Jadi sebisa mungkin sebelum ganti hari harus close posisi supaya aman. Kemudian kalau dilihat dari S&D ini ada demand. Kalau saya pada kesimpulan ya cukup aman ya, cukup working. Ini demand bisa diambil dari sini. Oke, terus kita lihat di lower time frame apakah masih normal.
aspek ketiga yaitu liquidity. Liquidity ini kita berbicara mengenai apakah asetnya itu pergerakan chartnya rapi. Kalau liquidity-nya rendah biasanya chartnya semakin jelek ya, tidak banyak, tidak rapi. Jadi banyak gap-gap di sana sini. Kalau ini sekilas lihat nampaknya oke semua, normal-normal aja. Jadi untuk ini di sini bisa langsung diambil kesimpulan ya bahwa kalau komoditis itu seharusnya aman. Kita coba langsung sampai dengan M1 ya. So far ya sama seperti chart forex ya. Tuh di sini sejauh ini aman, dan ini kalau kita memakai confirmation, kemudian kita entry di sini, dan sejauh ini masih oke. Kalau dilihat saya berpendapat ya semuanya langsung centang ya. Kemudian ini di second 5-nya per detiknya juga chartnya masih oke. Ya walaupun agak kotak-kotak ya. Ya mungkin lebih baik paling rendah di M1 saja mungkin ya kalau ini. Oke, jadi untuk komoditis contoh kita di oil dapat kita bilang aman ya. Oke, sekarang kita coba beralih ke indeks. Untuk indeks kita coba lihat di Nasdaq saja ya, salah satu indeks yang paling populer. Oke, kita langsung saja coba mapping untuk market structure-nya. Seharusnya normal-normal saja ya. Kita coba dari sini saja ya, tidak usah terlalu jauh. Kita mulai dari swing yang ini. Ini kalau dilihat benar-benar full bullish ya. Dari berapa bulan lalu ini. Dari market structure kita dapat lihat, kita dapat mapping dengan aman. Oke. Nah, aman ya. Lalu kita langsung saja marking SND. Di sini ada demand. Kita sedang di H4 demand. Dan sekarang sudah terjadi H4 chase of character. Tapi itu lain hal ya. Jadi terbiasa mapping ini. Oke, kita coba di M15. M15-nya juga masih sangat rapi. Seperti ini ya. Nasdaq ini sepertinya salah satu indeks favorit dari ICT ya. Kalau dilihat ini banyak sweep ya. Demand. Jadi kalau di Nasdaq ini kalau sekilas lihat begini, saya kurang pengalaman. Tapi mungkin banyak sweep yang terjadi ya. Jadi untuk karakteristiknya ini harus memperhatikan banyak sweep. Nah seperti ini, sweep liquidity. Ambil, break ke atas, kemudian jemput area ekstrim. Oke, kita lihat ke M1. M1 juga masih rapi ya. Semuanya masih rapi, masih oke. Jadi seharusnya untuk M1 oke. Di sini kita lihat secondnya. Secondnya juga saya lihat begini masih oke juga ini. Mungkin bagi teman-teman oh ini patah-patah, tapi ini bagi saya masih sangat rapih ya. Seperti ini misalkan. Kalaupun ada gap sedikit, dan gap ini justru unik. Biasanya gap ini akan di filled. Jadi untuk Nasdaq dan indeks kita anggap oke ya. Kita langsung saja kita centang untuk indeks. Oke. Lalu selanjutnya kita bahas untuk saham US terlebih dahulu ya. Sekarang kita coba pelajari untuk saham US. Ini kita ambil contoh saham Apple ya.
AAPL, kita lihat dari market structure-nya. Sama juga bullish. Nah, tetapi kalau di sini kita lihat ya sudah banyak terjadi gap di sana sini ya. Nah, tentunya untuk saham kita semua tahu ya. Kalau saham itu tentunya ada jam opening dan close-nya dari tiap marketnya masing-masing. Oleh karena itu jamnya tentunya tidak sebebas untuk forex. Ya kurang lebih sama dengan saham Indo ya. Ada jam-jamnya. Nah seperti ini gap sini seharusnya ini opening dan closing jam 00 dan 20.30. Nah terdapat jeda 8 jam. Jadi ini harus lebih hati-hati lagi ketika manage posisi. Teman-teman tidak mau kan misalkan ada posisi buy di sini, market close, openingnya gap. Nah ini tentunya risknya sangat tidak terjaga ya. Jadi tentunya untuk market structure masih oke, kita dapat mapping secara normal. Untuk SND juga seharusnya oke ya. Ini sudah tersweep. Kita lihat di M15. M15 juga banyak gap di sana sini ya. Seperti ini. Tapi kalau dilihat gapnya itu seperti gapnya karena opening, jeda opening dan closing. Nah, akan tetapi sesuai prinsip ya, kalau ada gap seperti ini biasanya dia akan mengisi. Akan tetapi tidak harus dia ke area SND-nya, ke area demand-nya atau ke area order block-nya, tidak harus. Biasanya dalam beberapa case dia hanya mengisi area gap atau area imbalance atau fair value gap-nya ya. Nah, kalau di sini gap-nya terfill, dia kemudian hampir ke area atasnya, ke area supply. Jadi untuk saham ini karakteristiknya udah sedikit berbeda ya dibandingkan yang tadi forex, komoditis dan metal. Sudah sedikit berbeda karena jamnya harus lebih hati-hati. Ini mungkin lebih ditekankan ya, intraday harus benar-benar close posisi ya, kalau scalping juga. Oke, kemudian kita lihat di M1-nya. M1-nya juga masih rapi ya. Dari liquidity kita dapat lihat juga saham US sangat liquid, chartnya masih bagus ya, tidak patah-patah atau bagaimana. Kita lihat ke secondnya juga overall masih oke. Walaupun sudah mungkin kurang baik ya, tapi secara overall masih oke. Saya lihat di sini masih oke nih. Di sini dia sweep, ada inducement, kemudian di sweep, kemudian dia market change of character ke atas atau market structure shift ya. Kemudian di sini ada demand-nya, kita entry di sini. Ya bisa tidak terpanggil sih. Oke. Secara overall oke ya. Jadi untuk Apple kita oke, kemudian kita coba yang lain, misalkan apa? Google. Kita lihat di H4. Oh, gap-gapnya lebih serem ya. Saya baru pertama kali juga nih mengeksplor saham-saham luar. Sekalian menjawab pertanyaan, sekalian belajar juga, kita belajar bareng. Jadi beginilah karakteristiknya untuk saham US. Nah, ini liquid, ini banyak sekali gapnya. 00, kok hanya 2 jam? Oh iya, kalau H4 tentunya banyak ya. M15 lebih banyak gap ya, jadi harus lebih wary. Saham lain apa? Tesla
juga banyak gap. Kenapa ada foto Om Elon? Gap-gapnya lebih serem ya. Jadi saham US tuh begini ya, kalau saham kita lihat M1 second juga oke. Kalau gap dia tidak harus menjemput area supply-nya ya. Kita jadi belajar bareng, judulnya belajar bareng. Jadi itu ya untuk karakteristik saham US. Kita ambil kesimpulan ini semuanya oke. Untuk liquidnya seharusnya jawabannya oke, akan tetapi ini harus ada pertimbangan ya. Saya buat begini saja ya. Karena harus benar-benar dipertimbangkan, banyak gap di sini sana. Jadi risk manajemennya harus lebih ekstra, jauh lebih ekstra. Oke. Lalu kita langsung lanjut ke saham Indo. Misalkan saham big caps yang terkenal, saham sejuta umat. Misalkan BBCA. Wah, ini 4 saja sudah begini ya harganya. Kita coba daily. Daily saja patah-patah ya. Jadi coba kita mapping market structure-nya ya. Oke. Kalau market structure sih mestinya ya masih bisa ya. Sandy. Nah, ini tentunya ada beberapa pengecualian ya. Kalau saham Indo tentunya biasanya hanya, kalau kita berbicara saham Indonesia tentunya kita berbicara membeli sahamnya ya. Biasanya tentunya hanya jadinya satu arah, membeli, buy, dan hold. Kita jadi investor, jadi time frame-nya mungkin lebih tinggi. D1 saja chartnya sudah kurang baik ya. Nah, mungkin kalau yang dapat diterapkan ya, pemikiran saya ya area-area pembelian saja, area demand lebih tepatnya, dan bahkan lebih spesifik demand di daily. Kalau H4 juga sama, jadi ya H4 atau daily lah. Kita coba ke M15. Waduh, M15 begini. M1 sudah tidak terbentuk ya, jadi liquidity-nya menurut saya agak kurang. Kita coba saham apa ya? Saya hanya mengikuti saham-saham yang perbankan. Nah, BBRI juga sama. Ini kalau dilihat lebih masih sedikit lebih baik ya chartnya. Jadi kalau dilihat mungkin hanya memakai market structure dan SND-nya saja untuk hold ya. Kecuali di broker yang disediakan ada untuk dua arah. Tetapi itu pun kalau dilihat sepertinya kurang liquid ya. Kita lihat dari liquidity-nya jelas sangat kurang ini. M15 sudah begini, ini menurut saya tidak tradable ya. Menurut saya lebih ke invest saja jatuhnya. Satu arah. Saya tidak tahu kalau saham gorengan ya. Oke, saham apa lagi? Misalkan Telkom. Daily masih oke. H4 ya masih oke. Kemudian kita lihat ke M15-nya. M15-nya surprisingly masih oke ya. Walaupun sudah patah-patah. Ini seperti chart second kalau di forex dan lainnya. Tapi overall masih oke. Jadi semakin liquid semakin oke ya. M1 udah tidak terbentuk ini. Jangan M1. Paling rendah M15. Paling untuk intraday ya. Oke. Jadi kita ambil kesimpulan untuk saham Indo, market structure dan SND masih oke. Akan tetapi untuk liquidity sudah tidak oke. Jadi overall apakah dapat diterapkan? Kalau menurut saya
setengah-setengah ya, hanya dapat diterapkan untuk invest saja di time frame H4 dan daily. Beberapa case saham yang liquid mungkin dapat di M15, tapi overall saya hanya rekomen untuk invest saja di daily dan H4. Sekarang kita coba untuk kripto. Kripto favorit kita semua, BTC USD. Kalau ini sih seharusnya sangat applicable ya. Tapi ini sepertinya swingnya lebar. Kalau mau kita kecilkan tidak bisa juga. Kalau mau ini swing juga bisa. Ya, unsur subjektifnya bisa di situ ya. Tetapi overall kalau mau juga langsung saja swing yang seperti ini juga bisa. Set. Ini nggak usah ya. Oke. Ya, langsung saja. Set. Market structure oke. Kemudian SND ya seharusnya oke juga. Ini demand H4. Jadi untuk BTC oke ya. Dari likuiditasnya ini supply. Market structure oke, supply SND oke. Kita lihat ke M15 apakah masih liquid. Masih oke ya. Masih oke M15. Jadi untuk trading intraday di BTC masih applicable, masih oke. M1 masih oke juga. Walaupun kita tidak tahu ya bagaimana karakteristiknya, ini tentunya perlu dipelajari ya. Kalau dilihat jam-jam tertentu dia seperti jam-jam mati. Jadi liquidity-nya tentunya sama seperti forex ya. Di jam-jam tertentu dia akan menurun. 5 secondnya sudah kurang ya. Tapi masih oke. 5 secondnya ini kalau saya lihat ini seperti 1 secondnya di forex. Jadi sepertinya tidak seliquid forex ya. Jadi saran saya mungkin paling rendah M1 saja. Setelah BTC apa? ETH, Ethereum. M1 oke. H4 kita tidak perlu lihat ya. Second juga udah kurang. Jadi sepertinya kripto ini tidak seliquid forex dan gold ya, XAU. Jadi kalau saran saya time frame terendah cukup M1 ya. BNB. Iya. M1 masih oke, secondnya sudah kurang. Jadi paling rendah di M1. Kita ambil kesimpulan untuk kripto, market structure dan SND bisa. Untuk liquidity menurut saya setengah-setengah ya, hanya bisa sampai M1 paling rendah. Dan mungkin arahnya untuk intraday bisa, untuk scalping saya tidak menyarankan. Overall oke. Jadi untuk Bitcoin lebih ke invest bisa, swing bisa. Akan tetapi untuk intraday bisa, yang tidak disarankan untuk scalping ya, menurut saya kurang karena secondnya sudah tidak beraturan. Dan juga sepertinya kalau kita trading di broker, spreadnya akan lebih besar. Saya kurang tahu kalau di exchanger lain ya, seperti di Binance saya kurang tahu, atau di future saya juga kurang paham karena saya tidak menyelami dunia itu. Jadi dari sini kita dapat ambil kesimpulan apakah SMC dapat diterapkan di berbagai macam instrumen lain?
Jawabannya, untuk market structure dan SND itu yes, dapat diterapkan di semua jenis instrumen. Akan tetapi, untuk liquidity-nya, teman-teman harus perhatikan. Beberapa instrumen tidak applicable, kurang liquid. Terutama di poin ini, saham Indo tidak liquid menurut saya ya. Jadi, khusus untuk saham Indo ini hanya berlaku untuk swing dan invest. Untuk trading paling mentok paling intraday di M15. M1 dan second 5 tidak applicable. Saham US dan juga kripto ini juga paling rendah di M1. Jadi intraday masih memungkinkan, akan tetapi scalping saya pribadi tidak menyarankan. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi SMC, market structure dan SND dapat diterapkan semuanya total. Untuk liquidity secara umum dapat diterapkan, hanya saja perlu di-aware untuk 3 aset terbawah ini. Time frame terlalu rendah tidak bisa. Jadi overall seperti ini ya. Ya kalau jawaban simpelnya, apakah SMC dapat diterapkan di semua jenis instrumen? Bisa. Tapi pelajari karakteristiknya. Yang kedua, pelajari dan juga terapkan di instrumen yang liquidity-nya cukup besar ya. Jangan di instrumen yang tidak liquid. Karena ya akan menyusahkan diri kita saja. Oke, teman-teman, itu saja untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.